Penumpang terakhir di bus malam. Mesin bus tua itu meraung pelan saat aku menyalakannya. Jam di dashboard menunjukkan pukul 23.47. Aku menarik napas panjang, lalu memijat leher yang kaku. Ini rute terakhir malam ini. Rute sepi. Rute yang, entah kenapa, selalu membuatku ingin cepat-cepat pulang. Namaku Raka. Aku sopir bus malam. Sudah hampir 8 tahun aku membawa bus ini, menyusuri jalan panjang yang menghubungkan kota dan pinggiran hutan. Lampu terminal sudah redup, beberapa pedagang mulai membereskan lapaknya. Hanya tersisa segelintir penumpang. Aku menoleh ke kaca spion tengah. 1, 2, 3, 4 orang penumpang. Berangkat? Ya, teriakku. Tak ada yang menjawab. Seperti biasa, bus melaju perlahan, meninggalkan terminal. Lampu jalan mulai jarang. Di luar, pepohonan berdiri seperti bayangan hitam yang diam mengawasi. Penumpang pertama turun di halte kecil dekat pasar. "Mas, kiri," katanya singkat. Aku menginjak rem. Pintu terbuka. Ia turun, lalu pintu menutup kembali. Kaca spion menunjukkan sekarang tinggal 3 penumpang. Sunyi, hanya suara mesin dan ban yang bergesekan dengan aspal. Beberapa menit kemudian, penumpang kedua turun. Seorang ibu dengan tas belanja. Ia mengucapkan terima kasih, dan aku membalasnya dengan anggukan kecil. Tinggal 2, bus terus melaju, makin masuk ke wilayah gelap. Lampu-lampu rumah jarang, jalanan mulai menyempit. Penumpang ketiga turun di perempatan kecil yang bahkan tak punya papan halte. Ia turun tergesa, seperti tak sabar berada di bus ini. Sekarang, aku menatap kaca spion. Tinggal 1 penumpang. Ia duduk di bangku paling belakang, tepat di tengah. Diam, tegak. Tak bergerak sejak tadi. Aku tidak terlalu memikirkannya. Banyak penumpang malam memang seperti itu, lelah, ingin cepat sampai. "Mas, turun di mana?" tanyaku, sedikit menaikkan suara. Tak ada jawaban. Aku melirik spion lagi. Ia masih di sana. Kepalanya sedikit menunduk. Mungkin ketiduran, gumamku. Bus terus berjalan. 5 menit berlalu. 10 menit. Kami sudah melewati halte terakhir di rute ini. Aku mengerutkan kening. Harusnya, kalau sampai sini, bus sudah kosong. Aku memperlambat laju bus dan menepikan kendaraan. Aku berdiri dari kursi sopir, lalu melangkah ke lorong. "Mas," panggilku. Tak ada jawaban. Langkah kakiku menggema di dalam bus yang kosong dan panjang. Lampu kabin berkelip pelan. Aku berdiri beberapa bangku dari kursinya. "Mas, ini sudah halte terakhir," kataku, kali ini lebih tegas. Ia tidak bergerak. Aku mendekat 1 langkah lagi. Dan saat itulah aku sadar sesuatu yang membuat dadaku mengencang. Tidak ada suara napas. Aku menelan ludah. "Mas." Suaraku melemah. Perlahan, penumpang itu mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat, matanya terbuka, tapi kosong. Bukan menatapku, tapi menembusku. "Belum sampai," katanya pelan. Suaranya datar, terlalu datar. "Ini sudah ujung rute, Mas," jawabku. "Bus mau putar balik." Ia menggeleng pelan. "Jalan ini masih panjang." Aku merasakan hawa dingin menjalar dari ujung kaki ke punggung. "Mas turun di mana?" tanyaku lagi. Ia terdiam cukup lama, lalu berkata, "Di tempat aku naik." Aku mengernyit. "Terminal." Ia menggeleng. "Bukan terminal." Aku kembali ke kursi sopir dengan jantung berdebar. Aku menyalakan bus lagi. Entah kenapa, aku menuruti saja. Aku memutar bus dan kembali menyusuri jalan yang sama. Padahal, rute ini seharusnya hanya 1 arah. Lampu jalan yang tadi kulewati muncul lagi. Pohon-pohon yang sama, tikungan yang sama, tapi ada yang berbeda. Jalanan terasa lebih sempit, lampu lebih redup. Aku melirik spion. Penumpang itu masih duduk di sana. Tak berubah posisi. "Mas," kataku sambil mengemudi. "Tadi naik di mana?" "Di sini," jawabnya. Aku menelan ludah. "Di jalan ini." "Iya." "Jam berapa?" Ia diam sebentar. "Jam yang sama seperti sekarang." Tanganku mulai berkeringat di setir. Tiba, bus melewati sebuah halte tua yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Catnya mengelupas. Bangkunya berdebu. Lampunya berkedip. "Berhenti," kata penumpang itu. Aku refleks mengerem. Pintu terbuka dengan suara mendesis. Ia berdiri perlahan. Saat melewati lorong, aku bisa mencium bau tanah basah, seperti bau hujan yang lama mengendap. Ia berhenti di sampingku. "Kamu tahu," katanya pelan, "sopir sebelumnya tidak mau berhenti."
Aku menoleh. Apa? Dia terus jalan, lanjutnya. Sampai busnya kosong, dan dia sendirian. Aku menahan napas. Kamu sopir yang baik, katanya lagi. Terima kasih sudah mengantar. Ia melangkah turun. Pintu menutup. Aku menatap kaca spion dengan jantung hampir meloncat. Bangku belakang kosong. Aku menghela napas panjang. Tanganku gemetar. Astaga, bisikku. Aku kembali ke terminal dengan perasaan tak karuan. Saat memarkir bus, seorang petugas tua menghampiriku. Kau pucat, Rak? Tanyanya. Aku menceritakan semuanya. Dari penumpang terakhir sampai halte aneh itu. Petugas itu terdiam lama. Kamu berhenti di halte tua dekat tikungan hutan. Tanyanya akhirnya. Aku mengangguk. Ia menghela napas berat. Dulu, katanya pelan, ada bus yang kecelakaan di situ. Tengah malam, penumpangnya satu orang. Sopirnya selamat, tapi katanya setelah itu, dia selalu merasa masih ada penumpang di busnya. Aku merinding. Penumpangnya, tanyaku, meninggal di tempat, jawabnya. Katanya, masih sering naik bus malam. Cari sopir yang mau berhenti. Aku menatap busku. Mesinnya sudah mati. Lampu padam. Tapi saat aku melangkah pergi, aku mendengar suara pelan dari dalam bus. Sangat pelan. Besok, kita jalan lagi, ya. Aku tidak berani menoleh. Dan sejak malam itu, aku selalu memastikan, busku benar-benar kosong sebelum pulang.